Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya doakan kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa ya sahabat ya, pastinya masih disambut dengan pohon kopi saya yang bagus-bagus dan gini-gini ini sahabat ya. Begini sahabat, hari ini saya mau berbagi informasi ya. Berbagi informasi masih seputaran kopi sahabat ya. Banyak yang tanya, bang, kalau di tempatnya mas itu dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan berapa ton kopi yang siap jual itu sahabat ya. Jadi tak mau jelaskan sedikit sahabat ya, tapi buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, tetap saya mohon bantuan like, komen, subscribe, serta share video ini sahabat ya. Oke sahabat, tetap ikuti aktivitas saya. Baik sahabat desa, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya ingin sedikit berbagi informasi tentang kopi. Pastinya masih kopi robusta sahabat ya, kopi robusta sistem punggem ya sahabat. Jadi begini sahabat, banyak yang tanya ya, teman-teman, sahabat-sahabat saya di tempat lain sana, tanya, mas dalam 1 hektar itu kira-kira keluar berapa ton? Begitu sahabat, kurang lebih pertanyaannya ya. Jadi begini sahabat, kalau umumnya dalam 1 hektar itu terisi 2000 pohon sahabat ya. Itu umumnya 2000 pohon itu sudah bagus sahabat ya, nggak terlalu rapat, nggak terlalu jarang, hasilnya juga mantap-mantap sahabat ya. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa sahabat ya, tak kasih lihat dulu kopi saya yang semok-semok, ginu-ginu, mantap-mantap sahabat ya. Jangan semok-semok sahabat ya. Jadi begini sahabat ya, kalau di tempat saya ini, saya tidak bisa kalkulasi untuk jumlahnya sahabat. Beneran. Karena apa? Karena di tempat saya ini tidak rata. Seperti yang sudah saya sampaikan, di tempat saya itu berbukit-bukit, bergunung-gunung sahabat. Jadi untuk mengkalkulasi jumlahnya itu saya kurang paham. Karena apa? Biasanya tempat rata dengan tempat yang berkelok-kelok atau naik turun itu lebih banyak isinya yang naik turun sahabat. Jadi saya nggak mau ambil contoh di tempat lain yang 1 hektarnya terisi 2000 pohon kemudian mungkin menghasilkan 2 ton lebih ya. Saya nggak bisa begitu sahabat. Jadi saya mau cerita apa yang terjadi di kebun saya. Pastinya di kebun saya ini lebih dari 2000 per hektar sahabatnya. Oke, tapi sebelumnya buat sahabat yang baru singgah, tetap saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Oke, jadi begini sahabat, eh, ini yang udah habis ini saya baru panen sahabat ya. Baru panen ini buah antara bisa dibilang sahabat ya, belum kena rayanya, tapi karena sudah ada yang merah jadi harus dipetik. Sedangkan ini nanti kena rayanya ini sahabat ini. Sahabat bisa lihat, jangan buahnya lebat-lebat ya, sahabat ya. Nih. Jangan buahnya sahabat. Lihatan sahabat, jangan benar-benar lebat-lebat gini jangan sahabat ya. Memang sahabat cepat kaya nanti sahabat ya. Anak-anak transmigrasi yang atasnya ini sudah berbunga. Jangan mantap tenan sahabat ya. Gini tenan. Jadi sahabat, saya ulangi ya. Kalau di tempat saya ini, dalam 1 hektarnya itu, saya perkirakan sahabat ya, saya perkirakan itu antara 2500 sahabat ya. Antara 2500 pohon sampai, maksudnya 2500 atau bahkan di bawah 2500. Karena kalau lebih sudah nggak mungkin sahabat, itu sudah rapat sekali ya, walaupun tanahnya liku-liku goyang-goyang naik turun itu, saya rasa nggak mungkin lebih segitu sahabat ya. Kemudian sahabat, nggak bisa dipatok juga sahabat, nggak bisa dipatok dalam satu pohon begini bisa menghasilkan 1 kilo kopi itu nggak bisa sahabat, susah. Saya jujur aja susah, sudah saya terapkan bagaimana bisa sahabat, tapi ada masa terlambatnya, masa terlambat panennya, jadi nggak bisa serentak seperti yang saya ceritakan. Kopi saya setiap bulannya panen, nah itu dampaknya kalau di sini sahabat, itu pengaruhnya. Karena kopi yang seandainya dalam 100 pohon ya sahabat ya, dalam 100 pohon itu kopi sama-sama merah. Kemudian yang bisa dipetik itu 60 sampai 70, sisanya itu masih hijau-hijau. Itu kok di tempat saya sahabat. Makanya setiap bulannya itu selalu ada. Panen raya juga ada sahabat. Nah, kasih lihat ya sahabat ya. Ini kemarin saya panen. Nah,
Ini saya panen, belum saya jahit karena ada berapa karung ya, sekitar 20 karung saya dapat, tapi belum selesai panen ya. Belum selesai, mungkin belum ada setengah sahabat ya. Itu buah antara sahabat. Ini buah antara, bisa dibilang buah antara ya. Saya tidak tahu penyebutannya kalau bahasanya kopi apa, karena saya juga bukan pakarnya kopi, bukan ahlinya kopi. Jadi saya nggak tahu sahabat ya. Tapi yang jelas belum panen raya di tempat saya sahabat, dan hasilnya sudah ada tiap bulannya sahabat ya. Oke, tak kasih lihat lagi sahabat ya. Jadi gitu sahabat ya. Kalau untuk penghasilan itu tergantung perawatan sebenarnya. Kemudian jumlah kopi juga sangat mempengaruhi. Kalau di kebun kopi saya ini, saya mau bilang hasilnya bagus, ya syukur. Mau dibilang serentak panen juga nggak bisa sahabat ya. Wah, ini dia sahabat. Wah, mantep-mantep boy. Semok-semok sahabat ya. Nih, rapat-rapat sahabat. Wah, dan udah ada yang merah, semok tenan sahabat ya. Ini lagi tak kasih lihat nih buahnya. Wah, banyak tenan sahabat ya. Bener-bener rapat-rapat sahabat ini. Wah, ini lagi. Kemarin saya panen ini sahabat. Hari ini saya ndak petik karena tadi pagi hujan. Jadi nggak bisa. Nah, tak kasih lihat kopi saya. Tuh, ya kan? Kopi saya itu naik turun gunung sahabat. Jadi dalam 1 hektarnya itu saya nggak bisa bilang berapa, apa namanya, jumlahnya ya. Untuk jumlahnya saya nggak bisa bilang berapa. Yang pasti di atas 2000 karena naik turun gunung. Kemudian ada yang tadi saya bilang sahabat ya, kira-kira berapa ton mas dalam 1 hektar untuk setiap tahunnya. Nah gitu ya sahabat ya. Jadi sahabat, saya nggak bisa, bener-bener saya minta maaf, saya nggak bisa kalkulasi sahabat ya. Tapi saya pastikan sahabat, kalau di tempat saya itu 2 ton lebih. Itu sudah pasti dalam 1 hektar. Karena apa? Ya itu tadi, kembali sahabat, jumlahnya semakin banyak, kemudian tidak merata pemetikannya. Pada saat panen raya, ya, pada saat panen raya, pada saat pemetikan panen raya itu ya dapat banyak, tapi di buah-buah antara itu yang kadang saya tidak menghitungnya sahabat ya. Untuk per hektarnya itu hasilnya itu saya kurang paham dapat berapa ya. Tapi nantilah sahabat tak kasih info lagi, karena banyak yang tanya kira-kira berapa ya, mudah-mudahan bisa membantulah, bisa menjadi motivasi buat teman-teman di sana yang kiranya ingin menanam kopi. Wah, Jan, bagus-bagus sahabat ya, buahnya lebat-lebat, semok-semok sahabat ya, ginuk-ginuk yang pasti. Wah, jadi kembali ya sahabat, saya jelaskan, buah kopi, buah kopi itu kalau di tempat saya itu dalam satu pohon itu kalau kita panen itu tidak serentak sahabat ya. Bener, ini tidak serentak. Walaupun panen raya seperti tadi yang saya bilang, kalau ada yang dari 100 pohon itu panen raya ini sahabat ya, yang bisa dipetik itu antara 70, paling mentok itu 80. Itu untuk panen raya. Sedangkan sisanya itu sahabat, itu yang jadi buah antara nanti. Jadi kalau dalam per tahun itu ya jelas banyak, karena yang sisa-sisa itu enggak terhitung. Tapi sudah saya pastikan sahabat ya, kalau di tempat saya transmigrasi itu teman-teman sahabat sini dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan 2 ton lebih. Karena itu ya jumlahnya juga. Jumlah kopi itu sangat pengaruh sahabat ya. Karena nggak mungkin lah kalau di tempat rata, iya mungkin hitung-hitungannya itu sampai 2000 pohon itu sudah sangat-sangat sahabat ya. Sangat-sangat optimal, pas lah hitungannya. Dari pertanian, dari apa, memang 1 hektar itu sekitar 2000 pohon. Tapi kalau di tempat saya 1 ton itu ya lebih sahabat, beneran. Lebih, bisa banyak sahabat. Karena naik turun itu toh. Jadi itulah juga keuntungannya di tempat ini sahabat. Sama-sama 1 hektarnya, tapi buahnya lebih banyak. Yaitu karena naik turun gunung itu sahabat ya. Nah, ini kemarin yang saya petik ini sahabat ini. Lihat bekas-bekasnya. Itu petik, itu yang masih ada yang hijau-hijaunya. Sana itu masih hijau.
Ini habis saya petik kemarin sahabat ya. Ini hasilnya. Baru dapat berapa? Sekitar 20 karung sahabat. Belum selesai sahabat ya. Baik sahabat desa, mungkin seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau informasinya kurang jelas. Tapi percayalah sahabat, saya cuma ingin berbagi. Tetap saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Oh iya, buat sahabat yang mau bertanya-tanya, silahkan komen sahabat. Pasti tak jawab. Kalau bisa sahabat ya, pasti tak jawab sahabat. Mungkin begitu saja sahabat ya. Untuk anak-anak transmigrasi tetap semangat, tetap berjuang. Kiranya kita dapat hasilnya. Salam anak transmigrasi.